Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu setapan atau pembuatan master data baru untuk bisnis partner, yaitu ada customer dan juga vendor. Sekarang kita lanjutkan. eh, untuk setapan sebelumnya itu ada di kontak address, itu sudah selesai. Lanjut kita ke internal notes. Nah, untuk internal notes sendiri di sini adalah catatan-catatan internal yang biasa kita sudah diskusikan sebelumnya dengan vendornya. Di sini bisa kita tambahkan internal notes-nya, misalkan ini karena jasa konsultan, bisa kita tambahkan ini untuk perbaikan sistem ERP Pixel, misalkan seperti itu. Ini menyesuaikan saja dengan kebutuhan atau perjanjian dengan vendornya. Lalu kita ke tab Sales and Purchase. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, untuk business partner itu ada dua tipe. Dia bisa jadi customer dan juga bisa jadi vendor. Untuk setapannya itu ada di sini, di sisi sales dan di sisi purchase. Ketika dia diklik atau di checklist di checkbox yang ada di sini is a customer, itu dia akan di set atau disimpan datanya sebagai customer. Apabila kita unchecklist, lalu kita checklist di bagian is a vendor di sisi purchase, maka dia akan terset atau tersimpan datanya sebagai vendor. Nah, jika misalkan kita ingin dia itu sebagai atau data ini si PT Jaya Abadi ini itu bisa sebagai customer dan juga dia bisa sebagai vendor, maka kita tinggal klik dua-duanya. Maka nanti data yang tersimpan adalah dia muncul ketika tagihan di AP dan juga muncul ketika di tagihan di AR, seperti itu. Karena di sini kita fokus di vendor, maka yang customernya kita unchecklist, yang is a vendornya kita checklist, seperti itu. Untuk setapan yang di bawah itu default saja, dikosongkan saja, karena untuk setapan seperti ini itu sudah ada di masing-masing transaksinya, jadi tidak perlu di define di sini, seperti itu. Lanjut ke accounting skema. Untuk data ini itu adalah data yang cukup krusial, accounting skema, karena dia akan membentuk atau menarik data dari akun ini ketika transaksi invoice. Jadi apabila mereka atau user itu narik data business partner, kita contohkan vendor, maka dia akan menarik semua data yang ada di vendor, terutama accounting skema. Di sini untuk accounting skema sendiri itu ada beberapa setapan. Jadi untuk business partner atau vendor yang di luar dari Kisel Group, maka dia akan masuk ke third party sesuai dengan AR dan AP-nya. Di sini kita menggunakan yang AR, itu AR Trade Receivable Third Party. Untuk yang account payable atau AP, kita menggunakan Trade Payable Third Party, seperti itu. Ini default untuk accounting skema vendor ataupun customer yang di luar dari Kisel Group, seperti itu. Jadi mau dia individual, mau dia company jenisnya, itu selagi dia bukan di internal Kisel Group, maka akunnya harus masuk ke AR Trade Receivable Third Party untuk AR, dan account payable itu isinya adalah Trade Payable Third Party. Dan ini perlu di maintain setiap beberapa waktu sekali untuk memastikan akun yang terbentuk ketika penjurnalan invoice itu terbentuk sesuai dengan mappingannya, seperti itu. Untuk bank account, kita bisa add line di sini. Di sini sudah ada beberapa bank ternama. Kita contohkan Mandiri. Oke, kita bisa menggunakan data dummy terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tab e-faktur. Di sini ada NPWP. Jadi NPWP ini yang seperti saya sudah jelaskan di video sebelumnya, NPWP adalah kuncian data agar data yang sudah ada itu tidak bisa dibuat kembali atau tidak terjadi data yang double atau redundansi. Jadi di sini saya gunakan dulu, saya coba perlihatkan dulu apabila data tersebut sudah pernah digunakan atau nomor NPWP tersebut sudah terdaftarkan. Oke, data dummy dulu. Oke.
Selanjutnya untuk alamat RTW ini silahkan disesuaikan kembali karena ini kita data dummy jadi tidak perlu. Selanjutnya kita copy dulu. Untuk dokumen checklist, jadi untuk dokumen checklist itu sendiri biasanya tim procurement itu akan menerima data-datanya. Apabila data-datanya sudah sesuai, maka mereka akan eksekusi, lalu mereka akan checklist di bagian sini nih. Misalkan dia udah ada akte pendiriannya untuk yang company ya, udah ada siupnya, terus udah ada NPWP. Nah di sini bisa di checklist semuanya. Nanti dokumen checklist yang di sini itu akan kita attach di sini. Ini perlu kita save dulu. Jadi kita coba save dulu. Kita klik save. Nah muncul notif seperti ini. Mohon maaf, partner sudah terdaftar. Kenapa begini? Karena akun NPWP atau nomor NPWP yang saya masukkan di sini itu sudah terdaftar sebelumnya, jadi tidak bisa didaftarkan ulang seperti itu. Jadi kita coba pakai yang lain. Satu, kita klik save. Kalau muncul notif seperti ini, account number must be unique, berarti ini bank yang ini itu sudah pernah digunakan oleh vendor sebelumnya, maka tidak bisa digunakan kembali. Jadi perlu kita modify lagi. Coba pakai yang ini. Baik, di sini sudah berhasil terbentuk satu master data vendor, yaitu PT Jaya Abadi. Kurang lebih setapannya seperti ini. Sebelumnya kita lanjutkan dulu yang dokumen checklist. Misalkan yang tadi itu udah ada akta pendirian, siup, dan NPWP. Nah itu bisa kita attach di sini. Kita klik, lalu kita add attachment. Nanti kita tinggal pilih data-data yang ingin diinputkan atau dimasukkan ke dalam sistem Odoo-nya, seperti itu. Itu setapan untuk master data, vendor, dan juga customer. Kurang lebihnya seperti itu, hampir sama setapannya. Jadi apabila ada kendala bisa di-review kembali video-videonya. Dan untuk tambahan, untuk yang field hijau ini itu memang mandatory, jadi diwajibkan untuk diisi agar ketika membuat transaksi itu mereka muncul data-datanya. Dan ini untuk pengklasifikasian dari tim procurement, jadi wajib diisi seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk setapan. Mungkin dari saya cukup. Apabila ada kendala atau masih ada yang bingung, silahkan direview kembali video pembuatan atau setapan master datanya untuk customer dan vendor. Lalu apabila masih bingung, silahkan ditanyakan ke tim ERP untuk info lebih detailnya, seperti itu. Dari saya sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.